فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Toyib, ada pertanyaan. Intinya adalah apa hukum yaitu keluar untuk melihat perayaan kembang api demi tahun baru? Jawabannya adalah bahwasanya para ulama telah mengingatkan, baik itu ulama Saudi, demikian pula ulama Yaman telah memperingatkan bahwasanya kembang api itu secara umum adalah penyia-nyiaan harta. Nah, bagaimana lagi apabila kembang api tadi atau petasan itu terkait dengan perayaan orang-orang kafir? Tentunya hukumnya adalah lebih berat. Kita sudah mengetahui bahwasanya perayaan tahun baru yang dikatakan tahun baru Masehi itu adalah dibuat oleh orang-orang Romawi, sebagian dari kaisar Romawi untuk mengagungkan salah satu dari dewa mereka. Baik, maka bagaimana kita akan ridho dan kita akan menikmati acara yang isinya sebenarnya asalnya adalah untuk mengagungkan dewa-dewa tadi. Demikian pula perayaan tahun baru Cina ataupun tahun baru orang Hindu barangkali atau yang lainnya. Itu bukan dari Islam sama sekali dan itu adalah kedustaan. Maka tidak layak kita mengikuti yang demikian itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan, dan di antara bentuk kepalsuan adalah perayaan orang-orang kafir. Dan apabila mereka melewati kesia-siaan, mereka lewat sebagai orang-orang yang mulia. Maksudnya adalah mereka memuliakan diri mereka jangan sampai terkotori oleh acara tadi. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau menukilkan setelah mengatakan bahwasanya ini juga sifat dari para hamba Ar-Rahman. La yashaduna zur, mereka tidak menyaksikan kepalsuan. Yang mana kepalsuan itu yaitu kesyirikan, peribadatan kepada patung-patung dan berbagai jenis kebatilan. Beliau juga menyebutkan, dinukilkan dari Abul Aliyah, juga Tawus dan Muhammad bin Sirin, juga Ad-Dhahhak, Ar-Rabi ibnu Anas dan para ulama yang lain, yaitu a'yadul musyrikin, perayaan-perayaan orang musyrikin, dan beberapa tafsir yang lain. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan, setelah menyebutkan beberapa jenis tafsir, beliau mengatakan bahwasanya tafsir yang paling jelas berdasarkan dari alur ayat tersebut, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri azur, tidak menghadiri kepalsuan. Maka dari itu ayat setelahnya, lafaz setelahnya Allah berfirman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati kesia-siaan, maka mereka lewat sebagai orang-orang yang mulia. Kata Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah mereka tidak menghadiri kepalsuan tadi, dan apabila kebetulan mereka melewati kepalsuan tadi, mereka tidak mengotori diri mereka dengan sedikit pun dari perbuatan tadi itu. Dan ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dengan tafsir yang hampir sama dengan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Setelah menyebutkan tafsir para tabi'in tadi, yaitu bahwasanya yashhaduna zur, yaitu menghadiri perayaan-perayaan kaum musyrikin. Lalu beliau menyebutkan bahwasanya tafsir ini tidak bertentangan dengan tafsir-tafsir yang lain. Lalu beliau menyebutkan asar-asar yang banyak sekali terkait dengan masalah ini, menunjukkan bahwasanya tafsir salaf tadi itulah yang benar. Kita dilarang mengikuti perayaan-perayaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, karena semua itu tidak lepas dari kepalsuan. Dan beliau juga menyebutkan fatwa-fatwa dari para ulama masa lampau
yang menukilkan seperti itu pula. Di antaranya kata beliau adalah dari Al-Imam Abdul Hasan Al-Amidi yang dijuluki sebagai Ibnul Baghdadi dalam kitab Umdatul Hadir wa Kifayatul Musafir. Bahwasanya Al-Amidi membuat fasal khusus mengatakan tidak boleh menyaksikan perayaan-perayaan kaum Nasara dan juga perayaan kaum Yahudi. Ini ditetapkan oleh Ahmad dalam riwayat Muhanna. Dan dalilnya adalah ayat tadi, walladzina la yashhaduna zur. Taib. Ini juga di kalam Imam Ahmad itu juga dinikalkan oleh Al-Khallal di dalam jami' beliau tentang apa? Yaitu dibencinya keluarnya kaum muslimin menuju ke perayaan-perayaan kaum musyrikin. Jadi kita dilarang untuk menghadiri perayaan-perayaan tadi walaupun alal khilaf apakah dia itu sampai tingkat haram ataukah makruh atau apa. Tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tatkala Allah Ta'ala menamakan itu sebagai zur, dan dalil banyak sekali mengharamkan az-zur, mengharamkan kepalsuan, maka taulah kita menghadiri perayaan orang-orang musyrikin itu adalah sesuatu yang haram. Dan tafsir tadi juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Ighasatul Lahfan, menukilkan dari sejumlah salaf. Maknanya adalah yaitu mereka tidak menghadiri perayaan-perayaan orang-orang musyrikin. Maknanya juga yaitu mereka tidak hadir di majelis-majelis kebatilan. Jelas acara perayaan tahun baru itu banyak berisi kebatilan dari berbagai sisinya. Dan seterusnya, banyak sekali data-data yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ighasatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Tayyib. Maka cukuplah ini sebagai dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tadi. Dan juga Allah Ta'ala berfirman tentang sifat kaum mukminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari kesia-siaan. Tayyib. Dan juga Allah Ta'ala berfirman tentang ahli kitab yang beriman kepada Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sami'ul lagwa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar kesia-siaan, mereka berpaling darinya. Laghu yaitu apa? Kesia-siaan, permainan dan sebagainya itu. Dan mereka mengatakan, untuk kami amalan kami dan untuk kalian amalan kalian. Menunjukkan apa? Kami tidak mau berhubungan dengan kalian di dalam kebatilan kalian dan kesia-siaan kalian tadi. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Salam sejahtera kepada kalian. Kami tidak mau berhubungan dengan orang-orang jahil. Jadi bukan berarti kita bersikap kasar dan menghancurkan acara-acara mereka. Padahal kita bukan pemerintah. Tetapi kita mengingkari mereka dengan bahasa yang baik, dan kita berlepas diri, bukan malah menghadiri acara itu, apalagi turut mengucapkan selamat tahun baru dan sebagainya. Baik. Adapun tentang masalah mengucapkan selamat kepada orang kafir, telah datang dalil khusus di dalam hadis tentang masalah ini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.